Petualangan Masjid Bersejarah Nusantara kali ini masih di Kota Pekalongan. Sebelumnya saya sudah memberikan informasi seputar Masjid Agung Al-Jami Kauman. Dan pada kisah kali ini saya akan memberikan informasi berharga mengenai Masjid Al-Aulia Sapuro. Alhamdulillah saya sudah bisa bertemu langsung dengan pengurusnya. Selain menjelajah Masjid Aulia Sapuro, kita akan mampir juga ke pusat batik di Pekalongan. Pekalongan sangat terkenal dengan batik pesisirnya. Di sini kita bisa menjumpai kampung batik, kampung canting, bahkan tenun juga ada. Setelah wisata budaya ke kampung batik selesai kita lalui, selanjutnya sahabat saya Sally akan memberikan informasi berharga mengenai kuliner khas Pekalongan. Jangan kemana-mana, ikuti petualangan Masjid Bersejarah Nusantara bersama saya. Cuaca cerah tampak menyelimuti kota Pekalongan. Saya tiba di Masjid Al-Aulia Sapuro sore hari. Melihat bangunan masjid ini sama seperti kita lihat gaya musola atau langgar khas bangunan Jawa. Masjid Al-Aulia Sapuro ini memiliki nilai sejarah masyarakat Pekalongan. Karena merupakan titik awal perkembangan Islam di Pekalongan yang dibawa oleh para kiai dari Demak dan dibangun pada tahun 1135 Hijriah atau abad ke-16 Masehi oleh 4 utusan Raja Demak, yakni Kiai Maksum, Kiai Sulaiman, Kiai Lukman, dan Nyai Kudung. Hal ini bisa dilihat pada prasasti dari papan kayu di masjid itu. Terpampang tulisan Arab yang berarti bangunan itu didirikan pada bulan Rajab tahun 1135 Hijriah. Masjid ini merupakan salah satu tempat tujuan ziarah masyarakat Muslim baik dari Indonesia maupun mancanegara seperti Malaysia, Arab, Brunei, dan sebagainya. Beberapa tokoh yang dimakamkan di sekitar masjid ini antara lain Habib Ahmad Alatas, Pangeran Adipati Aryonoto Dirjo yang wafat tahun 1899, dan Bupati Pasuruan Raden Tumenggung Amung Negoro wafat tahun 1666. Meninggalnya 27 tanggal 14 meninggalnya. Namanya Habib Ahmad bin Abdullah bin Tolib Alatos. Itu meninggalnya dari Pekalongan. Patoknya Pekalongan itu dari Mekah. Nah, tahu-tahu itu orangnya udah ngapura kabeh semua. Itu maaf-maafnya kan. Ya, namanya Karmau Sapuro. Ya sudah lama saya 5 tahun lebih. Dari Bogor, dari mana? Dari Jawa Timur, Barat, yuk datang sini, orang luar biara itu minta keberkahan maunya Habib Ahmad. Setelah belum meninggal itu Habib Ahmad mengirim surat itu agar Islam disebar-sebar di mana-mana. Nah, dari Mekah di sini, dari Yaman, Madinah itu tadi bulan Ruwa itu datang. Nah, ini orang di mana-mana itu ya rasa hari-harinya. Masjid Aulia Sapuro mampu menampung 500 jamaah dan kepengurusannya dikelola oleh Kiai dan Nanir yang masih memiliki keturunan dari salah satu pendiri masjid tersebut. Walaupun masjid ini masuk dalam daftar cagar budaya, namun biaya perawatan masjid ini lebih banyak ditanggung oleh swadaya masyarakat dan infak sodaqoh, bukan dari pemerintah. Berbeda dengan Masjid Agung Jami Al-Kauman yang selalu mendapatkan perawatan khusus dari pemerintah. Meskipun usianya lebih tua, Masjid Aulia Sapuro daripada Masjid Agung Jami Al-Kauman. Saya jadi penasaran dan ingin sekali mengetahui sejarah masjid ini lebih detail lagi dan bertemu langsung dengan pengurus masjid. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit soal masjid itu dan sejarahnya? Enggak. Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang sejarah dari Masjid Aulia ini. Apakah dulunya, sebelumnya atau awalnya berdirinya sampai kenapa sampai namanya menjadi Masjid Aulia apa? Masjid Aulia itu sebetulnya dulu tidak dibangun di Sapuro, di daerah sekitar Alas Roban. Daerah Soban. Jauh ya? Ya sekitar berapa kilo ya? Kira-kira 25 kiloan ada.
Setelah dibangun di sana ada sumur, pondasi juga pengimaman. Akhirnya keempat tokoh yang sebetulnya ditugaskan dari Bintoro, yaitu Mbah Sulaiman, Mbah Masum, Mbah Lukman, dan Mbah Nyai Kudung, mendapat petunjuk dengan jalan istikharah. Jangan kemana-mana, petualangan Masjid Bersejarah Nusantara selanjutnya akan memberikan informasi yang lebih menarik. Nah, kini saya sudah tiba di rumah pengurus Masjid Bersejarah Aulia Sapuro yang saya ingin mendengarkan kisah beliau menceritakan masjid ini. Salah satunya yang membuat saya penasaran adalah mengapa masjid tersebut bernama Aulia, nama yang indah. Dibangun sekitar tahun 1035 Hijriah. Ya, jadi kalau dihitung sampai sekarang sekitar 400 tahun masjid itu. Setelah dipindahkan dari arah Iya. Nama dulu namanya Galuh Rantai. Galuh Rantai. Artinya kata orang tua pusat pemerintahan. Gitu. Jadi memang kemungkinan karena itu kan letaknya di depannya itu kan ada sungai besar itu. Mungkin kan dulu para tamu dan para dai dan juga para penyebar agama lewat jalur sungai lebih mudah. Mungkin itu ya. Ternyata memang di Sapuro itu, Masjid Sapuro maksudnya itu ada 4 prasasti. Menunjukkan bahwa setiap 100 tahun ada rehab tertentu. Karena ada 4 prasasti yaitu 1035 yang pertama, yang kedua 1143, yang ketiga 1208, dan yang keempat 1330 Hijriah. Jadi setiap 100 tahun dimungkinkan karena ada prasasti itu ada renovasi atau rehab. Alhamdulillah saya sudah mendapat kisah berharga mengenai Masjid Aulia Sapuro ini. Dan kini saya akan melanjutkan perjalanan saya berwisata budaya tentang potensial hasil seni kerajinan khas Pekalongan, yaitu batik. Setelah seharian menelusuri Masjid Bersejarah Nusantara di Aulia Sapuro, kini saya tertarik untuk mengeksplor tentang kerajinan batik dan tenun di Pekalongan. Di pusat kota Pekalongan, tepatnya di area kawasan heritage, terdapat museum khusus batik yang mengkoleksi kurang lebih 1.700 jenis macam batik. Bangunannya sendiri rupanya merupakan cagar budaya yang dilestarikan di kota Pekalongan. Gedung Museum Batik sebelumnya adalah bekas kantor Balai Kota Pekalongan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Gedung ini merupakan kantor keuangan yang membawahi 7 pabrik gula di Karesidenan Pekalongan. Pada tahun 1972, terbentuklah komunitas bernama Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan yang digagas oleh masyarakat dan pembatik Pekalongan, yang pada akhirnya tanggal 12 Juli 2006 Museum Batik diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadikan Museum Batik sebagai pusat data dan informasi mengenai batik, pusat riset dan pengembangan ilmu desain batik, perpustakaan dan acuan dalam hal perbatikan, mengkoleksi batik klasik, batik lawasan, dan batik kontemporer. Berikut adalah wawancara sahabat saya Seli bersama Wali Kota Pekalongan. Kalau Kota Pekalongan ini kan terkenalnya dengan kota batik, ya kan Pak? Selain karena banyaknya batik, apa yang menyebabkan Kota Pekalongan ini disebut sebagai kota batik? Ya, jadi Pekalongan memang bukan asal batik, tetapi di Pekalongan ini batik berkembang. Karena memang kalau kita ngomong batik mungkin dari Jogja Solo mungkin ya, karena di kerajaan ya. Kemudian di Pekalongan dikembangkan karena di sini tempat jalur Pantura Jakarta Surabaya, juga jalur orang-orang asing mungkin masuk di sini,
baik itu dari Tionghoa, dari Arab ataupun dari Belanda dan termasuk Jepang, sehingga di kota ini cukup dinamis mengembangkan batik yang asalnya ada pakemnya. Di sini dibuat batik itu menjadi kontemporer yang sesuai dengan inisiatif masing-masing pembatiknya. Dan salah satu kehebatan kita ini punya pengrajin batik yang cukup banyak. Selain itu juga punya stakeholder batik yang cukup banyak. Ada pengusahanya, kemudian ada pembuat untuk bahan bakunya, tetapi juga ada pasarnya. Itu yang membuat jadi akhirnya Pekalongan ini menjadi kota batik yang benar-benar kota batik. Dan yang paling sebenarnya paling kita ketahui, 60% produk batik ya, kita ngomong bukan printing, batik itu dari Pekalongan Mbak, 60% Mbak. Sama mungkin kalau kita tahu di Bali ada 400 pengusaha batik, 380 orang Pekalongan. Oh, dan begitu. Ada 4.000 pengrajin batik dari Pekalongan ke sana. Memang, batik merupakan seni kebudayaan yang dibanggakan di kota Pekalongan dan menjadi pesona khas Nusantara Indonesia di mata dunia. Wali Kota Pekalongan sangat tekun dan fokus mengembangkan kota Pekalongan menjadi kota batik. Hal ini bisa dilihat dengan pin yang selalu dipasang di dada kanan seluruh jajaran pemerintah kota tersebut dengan tagline Pekalongan World City of Batik. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Pemberdayaan yang dilakukan untuk mengembangkan industri batik ini bisa disoroti dengan adanya sekolah batik. Dari TK hingga perguruan tinggi, masyarakat di sana wajib mempelajari batik. Hal inilah menjadi kekuatan kota tersebut dan patut dijadikan contoh kota lainnya. Subhanallah. Ya, jadi kegiatan di Museum Batik ini selain kunjungan juga nanti ada pelatihan untuk membuat batik. Jadi pengunjung nanti setelah melihat-lihat koleksi yang ada di 3 ruang pamer atau ruang koleksi, kemudian nanti di belakang ini, di ruang workshop batik ini akan membuat batik. Jadi mencoba, kemudian membatik dari proses awal sampai proses akhir, seperti itu. Oh, jadi selain langsung mencoba membatik ini, ada juga opsi untuk kalau mau belajar membatik dengan benar. Gitu. Betul, iya. Jadi nol sampai bisa ngebatik. Betul, iya. Itu ada di sini. Nah, sahabat Heritage, setelah menelusuri jejak sejarah Islam di Masjid Aulia Sapuro, kini saatnya kita mampir ke Pasar Batik dan sekalian mengunjungi Kampung Batik. Di Pasar Batik, kita bisa menjumpai berbagai jenis motif batik dengan harga miring. Jadi kalau sahabat Heritage ingin borong batik untuk oleh-oleh dengan jumlah banyak, bisa belanja di Pasar Batik Setono di kota Pekalongan. Oh ya, seni batik terdiri dari berbagai teknik proses pembuatan. Ada batik cap, batik tulis, dan batik cetak atau printing. Batik tulis adalah salah satu jenis hasil proses produksi batik yang teknik pembuatan motifnya langsung ditulis secara manual. Alat untuk menulisnya yang biasa disebut canting terbuat dari tembaga dengan gagang dari bambu. Ujung dari canting atau biasa disebut cucuk mempunyai lubang yang bervariasi sehingga bisa menentukan besar kecilnya motif. Sedangkan bak penampung canting disebut sebagai nyamplung. Nyamplung ini bisa berisi cairan malam atau pewarna, tergantung dari teknik batik yang akan digunakan. Batik cap adalah batik yang proses pembatikannya menggunakan canting cap. Canting cap dibuat dengan lempengan kecil, bahan tembaga, membentuk corak atau motif pada salah satu permukaannya. Pembuatan canting cap dilakukan oleh orang yang memang ahli dalam hal tersebut. Permukaan canting cap menggunakan bahan lempengan tembaga tipis dengan alasan bahwa tembaga memiliki sifat lentur,
mudah dibuat pola dan tahan terhadap panas. Saya adalah pengusaha batik UKM tradisional Pekalongan. Adalah satu-satunya kemampuan dan usaha saya. Saya nggak punya kemampuan dan usaha lainnya. Saya adalah penerus generasi ketiga ya dari simbah saya. Untuk batik Pekalongan itu berkultur multi warna, multi desain dengan interaksi desain-desain yang datang dari manapun. Itu sangat, orang Pekalongan sangat familiar dengan desain-desain. Dimulai dari 2 orang tukang cap ya, tukang cap. Nah, kemudian untuk yang pewarna ya, pewarna itu juga 2. Kemudian desainnya kita pertama beli, terus terang kita beli ya desain. Di sini banyak yang menjual desain yang berupa kertas suningan, nanti kita kembangkan lagi. Itu yang batik tulis. Nah, kalau yang batik cap kita memang selalu bikin canting-canting cap yang sesuai dengan selera kami, juga yang kita padukan dengan yang motif-motif yang aktual. Setelah menelusuri proses pembuatan batik, tidak kalah penting kita juga harus mengenal alat pembuatnya, yaitu canting, yang digunakan sebagai seni batik tulis maupun batik cap. Canting untuk media tulis sudah biasa kita lihat, namun canting untuk batik cap menarik untuk ditelusuri. Karena sebelum dicapkan ke kain, alat tersebut harus dipola dengan motif desain yang menarik terbuat dari tembaga yang dipanaskan. Seperti apa itu? Mari kita kunjungi suasana pengrajin canting yang sedang membuat polanya sesuai pesanan. Ini proses awal pembuatan canting cap. Pertama-tama kita desain dulu gambarnya gini. Contoh kayak gini. Kayak gini. Terus kita desain pakai itu penggaris. Ukur semua biar rata, jadinya kayak gini. Kayak gini. Ini ya, garis-garisnya gini ya. Terus kita mulai awal proses pembikinan. Kita bikin tembaga, kita potong-potong ukuran segini. Ini. Terus kita proses bentuk jadinya gini. Satu pola itu tergantung kesukarannya. Kalau lebih sukar biar kecil itu nilai jualnya tinggi. Masih ada satu lagi yang sayang kalau dilewatkan. Mari kita mampir ke rumah tenun Ridaka. Kebetulan Sally sahabat saya juga pernah mampir di sini. Kelebihan rumah tenun ini adalah mereka senang melakukan inovasi unik dengan menggunakan bahan serat pisang, nanas, bahkan koran untuk ditenun. Nah, ini namanya proses close Mbak Sally, di mana proses close ini adalah langkah awal dari dimulainya sebuah proses tenun. Mungkin Mbak Sally pengen nyoba atau boleh Pak? Boleh. Yang senang hati Pak. Jadi tekstil yang Mbak Sally pakai untuk bawahan, untuk blus, ini berawal dari proses ini Mbak. Dimana kelosan tadi diatur di rak hani ini setelah lalatan hani atau boom dari benang ini terpasang, ditarik, kemudian itu ada lagi namanya proses pencucukan. Nah, ini namanya proses pencucukan. Jadi misal ada berapa 4.000 benang, ya dia akan dicucuk 4.000 kali. Di sini juga produk tekstil yang kami juga menggunakan bahan-bahan alam, Mbak. Dari enceng gondok, serat pisang, bisa. berbagai macam kerajinan, diantaranya kap lampu. Ya, kap lampu ini adalah hasil dari tenunan serat pisang, ya, serat pisang dari serat sutra, dari nanas, serat nanas. Ini selendang dari serat nanas, Mbak. Ini serat nanas yang dibatik.
Mbak yang koran Mbak. Mbak di sini akan lebih jelas ya. Nah ini baju dari tenun koran. Baju dari tenun koran. Packagingnya pun kami buat dari tenun koran. Sekarang giliran kita mampir ke kuliner khas Pekalongan. Ada soto kunawi dan garang asam yang khas. Sayang sekali kalau sahabat Heritage tidak mampir ke sini. Sally pernah merekomendasikan untuk mencicipi garang asam Haji Mas Luki dan juga soto tauto Haji Rohmani. Penasaran kan? Ayo kita ikuti wisata kuliner Pekalongan ini. Garang asam Haji Mas Luki berada di kawasan alun-alun Pekalongan. Garang asam di Pekalongan mirip sop dengan potongan daging sapi dan telur pindang rebus dalam kuah asam segar. Di dalamnya ada potongan tomat dan cabai rawit yang memperkaya aroma kuah. Paling enak dicicipi selagi panas dan ditemani es teh manis. Segar rasanya sesuai dengan iklim Pekalongan yang panas karena memang dekat dengan kawasan Pantura. Sally sahabat saya tampak asik mencicipi kuliner garang asam ini. Belum puas dengan garang asam, Sally menyarankan untuk mencicipi soto tauto yang berlokasi di kawasan Pasar Sayun, hanya sekitar 100 meter dari stasiun Pekalongan. Alhamdulillah, rasa syukur tidak pernah kita henti panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dan karunia yang Ia berikan, yaitu akal, membuat manusia lahir dapat berpikir, berusaha, dan berkarya untuk mengolah alam sebaik-baiknya, agar dapat memberikan fungsi baik kepada diri sendiri maupun kepada umat lainnya. Salah satunya melalui kegiatan seni budaya batik ini. Petualangan Masjid Bersejarah Nusantara telah kita lalui dan suka duka mengiringi suasana dalam perjalanan ini. Tidak hanya saya yang melakukan petualangan ini, ada Sivana Letisa, sahabat saya yang telah menemani kita semua berpetualang menapak Masjid Bersejarah di Medan, Padang, dan juga Jakarta. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Heritage yang turut serta memandu perjalanan kami menapak sejarah Islam dan masjid tertua ini, diantaranya Bongki di Banjarmasin yang selalu memberikan keceriaan selama perjalanan saya di area Kalimantan. Ada juga Vini Lupita di area Medan, Mbak Reni Rinita di area Padang, dan juga Sally di Jakarta dan Pekalongan. Alhamdulillah, semoga petualangan Masjid Bersejarah ini terus berlanjut dengan menampilkan kisah menarik lainnya yang lebih dalam lagi untuk memberikan informasi berharga bagi sahabat Heritage. Amin ya robbal alamin. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan menguatkan hatimu dan memperteguhnya dengan telapak kakimu.